Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas CCNA Introduction to Network 2026 pada modul 13 yang berjudul ICMP. Apa sih itu ICMP? ICMP adalah Internet Control Message Protocol. Pengertian dari ICMP adalah salah satu protokol pada layer network atau layer 3 dalam model OSI yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi jaringan. Berbeda dengan TCP atau UDP yang digunakan untuk mengirim data, ICMP tidak membawa data pengguna, melainkan hanya mengirim pesan-pesan kontrol dan informasi jika terjadi masalah pada proses komunikasi. Saat sebuah perangkat mengirimkan paket ke tujuan, tidak semua pengiriman berjalan lancar. Bisa saja perangkat tujuan mati, alamat IP salah, bahkan jaringan terputus atau paket terlalu lama berada di dalam jaringan. Dalam kondisi seperti inilah, ICMP bekerja dengan mengirim pesan kepada pengirim mengenai apa yang sedang terjadi. Karena fungsi tersebut, ICMP menjadi salah satu protokol yang sangat penting dalam proses monitoring, diagnosis, dan troubleshooting jaringan. Fungsi dari ICMP sendiri ada banyak, diantaranya memberikan informasi jika terjadi kesalahan saat pengiriman paket, memastikan apakah suatu perangkat masih dapat dijangkau melalui jaringan, mengukur waktu tempuh paket dari satu sumber menuju tujuan lain, membantu administrator mengetahui penyebab gangguan jaringan. Walaupun sederhana, hampir semua administrator jaringan menggunakan ICMP setiap hari untuk memastikan kondisi jaringan tetap berjalan dengan baik. Lalu kita masuk ke jenis ICMP. Pesan ICMP secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu error message dan information message. Apa sih error message? Error message adalah ketika digunakan terjadi kesalahan selama proses pengiriman paket. Salah satu pesan yang sering ditemui adalah destination unreachable. Pesan ini menunjukkan bahwa perangkat tujuan tidak dapat dijangkau. Penyebabnya bisa bermacam-macam seperti alamat IP yang salah, perangkat tujuan mati, router tidak memiliki jalur menuju jaringan tujuan, atau adanya firewall yang memblokir koneksi. Pesan lain yang sering muncul adalah time exceed. Pesan ini terjadi ketika nilai TTL atau time to live pada paket telah habis sebelum mencapai tujuan. Setiap kali paket melewati sebuah router, nilai TTL akan berkurang satu. Jika nilainya mencapai 0, router akan membuang paket tersebut dan mengirim pesan ICMP time exceeded kepada pengirim. Lalu ada informational message. Selain memberikan laporan kesalahan, ICMP juga memiliki pesan yang digunakan untuk memberikan informasi kondisi jaringan. Pesan yang paling terkenal adalah echo request dan echo replay. Ketika kita menjalankan perintah ping, komputer akan mengirim echo request ke alamat tujuan. Jika perangkat tujuan aktif dan dapat dijangkau, perangkat tersebut akan membalas dengan echo replay. Dari balasan inilah kita dapat mengetahui bahwa kondisi jaringan internet berhasil. Lalu kita masuk ke ping. Ping merupakan utilitas atau jaringan yang menggunakan ICMP untuk menguji konektivitas antar dua perangkat. Contohnya jika kita melakukan ping ke 192.168.1.1, komputer akan mengirim beberapa paket echo request ke alamat tersebut. Jika perangkat tujuan merespon dengan echo replay, maka koneksi dianggap berhasil. Selain itu, mengetahui apakah perangkat dapat dijangkau, ping juga menampilkan informasi seperti waktu respon, jumlah paket yang berhasil dikirim, persentase paket loss dan paket terkirim, juga nilai TTL dari setiap balasan. Jika ping gagal, biasanya akan muncul pesan seperti request timeout atau destination host unreachable. Lalu selain ping ada namanya traceroute. Selain ping, ICMP juga digunakan oleh utilitas traceroute atau tracer pada Windows. Beberapa dengan ping yang hanya memeriksa apakah tujuan dapat dijangkau, traceroute bertujuan untuk mengetahui jalur yang dilewati paket dari sumber menuju tujuan. Traceroute bekerja dengan memanfaatkan nilai TTL. Program akan mengirimkan paket dengan TTL yang terus bertambah dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ketika TTL habis pada suatu router, router tersebut akan mengirimkan pesan ICMP time exceeded. Dari balasan tersebut, traceroute dapat mengetahui alamat setiap router yang dilewati hingga akhirnya paket mencapai tujuan. Melalui traceroute, administrator dapat mengetahui apakah router mana terjadi keterlambatan atau gangguan koneksi. Perbedaan ping dan traceroute. Walaupun sama-sama menggunakan ICMP, keduanya memiliki tujuan yang sangat berbeda. Seberapa cepat responnya, ping digunakan untuk mengetahui apakah perangkat tujuan dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Sedangkan traceroute digunakan untuk mengetahui jalur yang dilewati paket serta menentukan di mana letak gangguan jika koneksi mengalami masalah. Dengan kata lain, ping menjawab pertanyaan, sedangkan traceroute menjawab pertanyaan paket melewati jalur mana untuk mencapai tujuan, sedangkan ping menjawab pertanyaan apakah perangkat tujuan bisa dihubungi.
Kesimpulannya, ICMP merupakan protokol pendukung pada layer 3 atau network layer yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi jaringan. ICMP tidak digunakan untuk mengirim data pengguna, tetapi digunakan untuk melaporkan kesalahan, memeriksa konektivitas, dan membantu proses troubleshooting. Dua utilitas yang paling sering memanfaatkan ICMP adalah ping, yang digunakan untuk menguji koneksi ke perangkat tujuan, dan threshold, yang digunakan untuk mengetahui jalur paket dalam jaringan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ICMP menjadi dasar yang penting bagi seseorang administrator jaringan dalam menjaga agar komunikasi data tetap berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya tentang modul 13 ICMP pada CCNA Introduction 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.